akuntansi. Yang keenam, sambutan dari Ketua PPM FEB UMB, nanti diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah. Selanjutnya acara kita keynote speaker dari Universitas Graduate Business School of Business University Sains Malaysia. Setelah itu acaranya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Wiwi Utami, Ibu Dr. Hari, serta Bapak Dr. Hadri, yang akan dimoderatori oleh Ibu Mariam Hairunisa. Selanjutnya acara kita Q&A dan penutup. Itu susunan acara kita pagi ini. Sekarang kita masuk ke acara kita yang kedua, lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Reza, saya mohon untuk diputarkan lagu Indonesia Raya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan doa. Untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita diberikan kelancaran. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke acara selanjutnya. Foto untuk dokumentasi acara ini kita berfoto. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kita take picture. Saya minta tolong kepada Mas Rino. Oke, ada berapa slide, Mas? Oke. Dr. Salmi udah kelihatan gambar anunya, cecek. Sebentar, ya, saya lihat, Prof. Mana udah ya, Dr. Salmi? Selamat pagi, Dr. Salmi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Nice to meet you. Cantik. Nice to meet you. Oke, cantik sekali. Oke, Mas Eno, silakan di take picture, please. Ya, Bu. Bentar, Bu. Oke. Seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera masing-masing. Muhyar belum menyalakan. Oke. Let me take a picture now. Oke. Kasih senyum terbaiknya.
Selesai Mas Eno? Once more. Cheers. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih Mas Eno. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kaprodi Magister Akuntansi, Dr. Hari Setiawati, AKMSI, sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu Dr. Hari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Lin Optis atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Salmi Mohisa, Deputy Dean Academic, Career and International Graduate School of Business, University Sains Malaysia. Kemudian Bapak dan Ibu guru dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Hadri Mulya, kemudian Ibu Kepala Pusat PPM UMB yang dalam hal ini Qadarullah sedang berduka, keluarganya meninggal tadi pagi, jadi diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah sebagai koordinator PPM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian Bapak Ibu tim PPM KLN dalam hal ini Ibu Profesor Dr. Wiwi Utami, Bapak Dr. Muhyarsyah, Bapak Dr. Roni Andesto, Ibu Dr. Lin Oktris, Ibu Mariam Hairunisa, kemudian juga para adik-adik hadirin semua, siswa-siswi dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangsel, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dan memberi nikmat sehat kepada kita semua hingga dimudahkan hadir dalam acara ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga serta para sahabatnya yang semoga memberi syafaat kepada kita semua di akhirat kelak, insya Allah. Amin. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Perlu kami sampaikan bahwa sedianya yang membuka acara tentunya Bapak Wakil Rektor Ibu Dr. Salmi. Qadarullah beliau sedang sedikit ada gangguan kesehatan sehingga sambutannya dan pembukaan ini diwakilkan kepada saya sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana UMB. Beliau tapi hadir di sini. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta para siswa-siswi sekalian, serta terima kasih juga untuk marketing UMB juga Tendik yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Acara ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. PM yang diselenggarakan oleh program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana ini merupakan PM kerjasama luar negeri, yaitu kerjasama dengan Graduate School of Business University Sains Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Salmi yang alhamdulillah masih bersedia menjadi mitra PPM UMB ya Ibu ya sejak tahun lalu. Tidak terasa sudah 1 tahun kita bersama ya Ibu ya. Bulan Februari waktu itu. Ya. Qadarullah pandemi COVID-19 hingga kini belum diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kegiatan PPM ini diselenggarakan secara webinar. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Di SMK ya, jurusannya akuntansi kalau tidak salah. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi peserta. Dengan mengucap basmalah, saya buka acara webinar PPM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian beberapa patah kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hari. Selanjutnya kita dengar kata sambutan dari Ketua PPM Universitas Mercu Buana,
Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua PPM dari unit FEB, diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah, SEMAK. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Lin. Baik, izinkan saya membacakan sambutan dari Ibu Inge sebagai Kepala PPM Universitas Mercu Buana yang hari ini sedang berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Hadri Mulya MSc, atau yang mewakilinya, dan Honorable Distinguished Speaker, Associate Professor Dr. Salmi Muhammad Isa, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang paling cantik nih. Kemudian yang saya hormati juga Kapolri Maksi, ada Bu Dr. Hari Setiawati, ada Prof. Wiwi yang saya hormati pula. Kemudian yang kami banggakan dan saya sayangi para narasumber dan peserta webinar yang berbahagia, Bapak Ibu pimpinan dari sekolah menengah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangkaian kegiatan webinar pengabdian pada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang dalam hal ini adalah dilaksanakan oleh program Magister Akuntansi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada pagi ini tema webinar kita adalah tentang integritas. Ya, integritas merupakan salah satu atribut terpenting ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas bukan hanya sekedar bicara, pemanisme, tetapi juga sebagai sebuah tindakan. Integritas merupakan 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Menyadari integritas adalah perilaku yang perlu dibina dan dibudayakan, dan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir para dosen dan di Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana yang insya Allah nanti akan berbagi pengalaman, siap berbagi ilmu, dan siap berbagi kiat seputar strategi dan kiat terkait dengan integritas. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, izinkan kami mengaturkan ucapan selamat dan penghargaan kepada panitia pelaksana webinar atas prakarsanya mengkoordinir dan melaksanakan webinar seri PPM ini. Harapan kami kerjasama dengan Universitas Sains Malaysia dapat berlanjut pada kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Semoga ilmu yang diberikan pada kesempatan ini bisa membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita. Demikian sambutan dari Bu Inge. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bu Nurul. Oke, kita masuk ke acara paling kita tunggu-tunggu pastinya, karena akan dipaparkan oleh seorang dokter bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Yang kita tunggu-tunggu sudah bergabung, yaitu keynote speaker dari Dr. Salmi Muhammad Isa sebagai Deputy Dean Academic Career and International Graduate School of Business, University Sains Malaysia. Kepada Honorable Ibu Dr. Salmi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Ibu Acara ya, Dr. Lynch, dan juga yang saya hormati para dosen, Dr. Hadi, Prof. Wiwi, miss you so much, dan juga para dosen yang lain
Terima kasih atas jemputan. Clear ya? Punya suara daripada Penang. Clear, clear. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. When Ibu Nurul contact me to give this title is actually it's really close to my heart sebenarnya, because I was also one of the fellow for Institute Integrity Malaysia. So actually we are sharing about the integrity among youth, among mahasiswa. So is and also to government agency. So it's actually a part of my social contribution as well when we actually do this integrity talk. Okay. Sayangnya harus share screen dari sini ataupun di sana yang share-nya screen, Bu? Boleh dari sini dari sini ya. Oke. Ini udah kelihatan belum Bu saya share Bu Nurul? Sudah. Udah. Oke. So ya, seperti yang kita sedia maklum, saya sebenarnya bukan untuk memberi lecture ya. Ya sekadar ini berkongsi the themes that we actually have for our webinar today. And Alhamdulillah, I'm so happy actually to see we have a lot of participants. Yeah, so it's I think nearly than 100. So thank you for the para peserta. I'm really touched. It's good that if let's say there is no pandemic, we can see in person and I can meet you eye to eye. Nevertheless, even though I'm in Penang, all of you in Jakarta, I think there is no boundaries with this technology. I still feel that you and me are is sitting in one room, right? So yeah, the theme for today, that build your integrity through good governance, for this good governance, yeah. And yeah, yes, as Ibu Chara already myself, I'm Salmi. All right, so from University of Science Malaysia, I've been with a team from UMB since last year. I was in Mercu Buana last year, and yeah, like Ibu Lin said that time flies very fast. It's already a year actually, very, very fast. And we know that pandemic is still there, right? Regardless of whatever challenges that we face, our daily life, our activities still need to continue on, yeah? All right, so next, thank you. Yeah, so let me begin with this Warren Buffett. I think everybody know who is he. Semuanya tahu ya, ini adalah billionaire yang terkenal. Yeah, he said that honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Apa ya maknanya di sini? Honesty itu, keikhlasan itu sangat berharga. So kita tidak boleh perolehi daripada cheap people, right? So we need to say that honesty is only have by people that have expensive in himself, meaning that have a very high integrity, right? So this is what Warren Buffett said. Okay, next. And he also said that look for three things in a person: intelligence, energy, and also integrity. If they don't have the last one, don't even bother with the first two. What does it mean? It means that in order to be a good person, all right, we must have these three qualities: intelligence, energy, and integrity. But if let's say we don't have the last one is integrity, meaning to say that intelligence won't work, energy won't work. If contohnya ya, kalaunya itu pandai sekali dalam bidangnya, banyak consume energy, tetapinya nggak ada yang akhir sekali itu integrity, lagi dua itu nggak berhasil. So jadinya harus ada integrity yang paling penting, elemen yang paling penting untuk individu itu menjadi individu yang bagus ya, is a good person, right? Okay, next. Yeah. Okay, all right. So organization governance, right? We are here. Okay, para siswa, para siswi di sana ya. Anda juga semua actually in one organization. All right. At the moment, the organization that you are sit in is your institutions.
itunya ya campus itu university atau sekolah ya, Panjajaran ya Bu, Panjajaran ya, apa itu? Ya, sekolah tinggi ya. Okay, semuanya itu merupakan organisasi. So when we sit in an organizations, we need to have a good governance. How to have the good governance, and how about is there any bad governance? Yeah, we have to admit that in an organizations we see that there is a good governance and there is a bad governance. So yeah, for mahasiswa, what we should do, right? So are we want to actually sit in a good governance, or we just see that we would like to sit in the bad governance? So where are we? All right. So next slide. All right. So let me begin with this. All right. Why do students? Alhamdulillah Pak Novi. All right. Why do mahasiswa need to care about integrity issue in the country? Why is it so important? And what has to do with integrity and students? Kenapa ya mahasiswa itu harus ambil cakna atau harus ambil tahu tentang integrity? Ya, alright. Next. Okay, I would like to give to you with these two scenario. Let us see that scenario A. For example, in 10 years time, if let's say corruption as our way of life. Alright, corruption is actually ataupun ya dalam bahasa Indonesianya korupsi ya. Ya, korupsi ya. Korupsi, ya, jadinya korupsi itu kita senario A ya, kalau kita beranggapan dalam 10 tahun akan datang, apa akan jadi? Next slide. So seharusnya itu ya, we have the in terms of politician, we have corrupt and money politics. We have seen this. Not only in Indonesia, I think in all over the world as well. We can see the corruptions with the money politics is actually happen, and also civil servant profiteering for own benefit. Itu ya, government agency itu melakukan sesuatu itu hanya untuk benefit diri sendiri, bukannya untuk benefit to others. So this is what okay. And then also businessmen, right? Bribery, alright, itunya korupsi itu. It seems like something which is usually happen. It just like to secure project, alright. And also religious leader, alright, itunya menggunakan integrity itu just for commercialize or religion, ataunya itu menggunanya perkara ini hanya untuk mengkomersialkan religion itu, tapinya itu hasrat religion itu tidak berlaku ya. Next. Dan juga law enforcement officer, alright, we have officer, we have itu badan-badan agensinya, tapinya itu turn a blind eye. We not take any consideration about the law enforcement. And of course, if we have so many corruptions in our community will feel stressed, oppressed, and also distressed, right? And youth, right? You guys, ya, mahasiswa di sana ya. Of course, you will see that there's lack good role models. So ini sangat bahaya. It's very dangerous. And as well that anti-corruption agency, I do believe that in Indonesia as well there is agency to actually protect or control or monitor this integrity issue. They will be shut down. So if let's say we see that this corruption is actually a way of life, all right? Okay, next. And I would like to give to you the scenario B. Next slide. Yeah. Okay. If let's say just now we have scenario A whereby we said that integrity is not a way of life, but we try to put in scenario B whereby in 10 years time we want integrity as a way of our life, right? What's going to happen? Next slide. Okay. If we have this integrity in our way of life, our politician will serve the people ourselves. Alright, yang utamanya itu kebajikan masyarakat ya, itunya masyarakatnya harus diutamakan, right? And civil servant, first class public service delivery. We want to receive service with the first class delivery.
even though we come from a third world country, right? But we want to have first class service. Is it possible? Yes, it's possible. If let's say integrity is part of our way of life. And yes, as for businessmen, I know that you guys come from this accountancy and business management and economics. So most probably, I mean, most of you one day will become a businessman and businesswoman. So I mean, with this, if let's say you have integrity as your way of life, you will win the contract based on merit and are honest and also trustworthy. Maknanya di sini ya, I mean melakukan operasi bisnis itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, and yang dan maunya mendapatkan sesuatu itu dengan jalan yang betul ya. Then and also last but not least, the religious leaders also guide followers us right to the right path. Yeah. Next. And yeah, enforcement the law without fear and favor, community. Okay, you and me, if let's say we embrace this integrity, we enjoy our quality of life. All right, we doesn't need to worry about the corruption. Everything will be in order. So yeah, we enjoy the quality of life. And of course, you guys, the youth out there, the mahasiswa, you will be inspired, right? And responsible to become a future leader, right? So with all this, is actually if everything is in order, we doesn't need to have all these units to actually monitor any activities in regards to the corruptions. Right, no longer needed. So yeah, which one that we wanted to be? Of course, we wanted to have in the scenario B. All right, X. Okay. And with that, I've already give you scenario A and B. We can see how important integrity is. Integrity is actually leads to the well-being. All right, let me bring some of the academic jargon. All right, this study has been done with many researchers, and for example, like from Phil and Fruitland 2003, yeah, they said that integrity has a significant positive relationship with individual well-being, community well-being, and organizational well-being. Meanwhile, Hardingham 2004 said weakness of integrity will contribute to collapse of moral values and the deteriorations of occupational profession. Nah, maknanya di sini ya, integrity itunya berlaku di mana-mana, ya, dan bisa meningkatkan welfare atau itu rasa tanggungjawab di semua pihak, individu, community dan juga organisasi. Dan if let's say the integrity is very poor, very sangat lemah ya, itu akan juga menyumbang kepada kejatuhan moral. Bila berlaku kejatuhan moral ya, itu juga akan menjejaskan profession individu ya. Itu sangat penting kepada mahasiswa yang kamu ini akan bergraduasi, akan masuk itu kerja ya, bidang pekerjaan. Jadinya if let's say that you don't have this, it's very very scary and it could actually affect your occupational professions. Yeah, all right, next. Yeah, so I think this is from Dr. Anis Yusal Yusuf, and some of the points that I shared it here is actually from him. All right, this is also one of the top guy in Malaysia actually that always talk about this integrity. And in his write-up, he said that something wrong with our way of life. All right, we have to admit it's not only happen in Indonesia, but as well in Malaysia as well. We have a lot of issue when it comes to the integrity, meaning to say that something wrong with our life. It could be that we don't see the role model, right? The right role model. I mean, it could be of our religion. We not really understand what our religion asks us to do, right? So there is many ways. And then that what he said that in his write-up is that something wrong with our way of life. So do we need to just sit down? We need to do something, yeah? All right, next.
yeah, the need to elevate integrity. Yeah, it's good. I'm happy that UMB is actually taking this initiative to do this webinar and actually use this topic. It's a very, very relevant topic to all mahasiswa. I mean, mahasiswa need to understand this, right? We need to nurture this integrity since not only now, I believe it's from home, right? But here, the role of a UMB is a very good initiative. It's like bring this all together to mahasiswa to really understand more about integrity. That's very good. Thank you. Well done. All right, next. And mahasiswa, you may not come from Mercu Buana, from other place as well, but you need to ask yourself why you are here, why you are in this organization. Yeah, so you need to actually ask yourself, right? Okay, next. Alright, tadinya I think Bu Nurul sudah bicara ya, bagi sedikit introduction tentang apa itu integrity. So let Halo, Dr. Salmi? Waduh, sinyalnya Bu. Bermakna di sini, integrity itu, walau apa itu yang datang kepada kita, kita punya decision, kita punya moral value masih kukuh. Tidak bolehnya dicari-cari. Maknanya itu integrity ini something yang tidak bisa terjejas. Ya, itu secara umumnya apa itu maksud integrity ya. Alright, next. Alright. Okay, how about you? Okay, this is a newspaper ya, dalam newspaper koran ya. Indonesia bilang dipanggilnya koran ya. Alright, koran ya. Okay. Koran. Ini korannya di Malaysia. Alright, Harian Metro. It shows that kejujuran tukang kasut ya. We see that tukang kasut ya, itu tukang kasut itu pembuatnya kasut ya. Sepatu. Sepatu. Sepatu ya. Ya, sepatu ya. Jadi kitanya itu bisa ke tukang kasut, misal katanya itu tukang kasut itu enggak bisa jujur, kitanya tinggal, kita datang semula, tukang kasut itu kata kita punya kasut, kita punya sepatu enggak ada ya. Jadinya itu walaupun profesinya hanya tukang kasut, bikin sepatu, tetapi itu kejujuran itu sangat mahal harganya. Ya, alright. Okay, next. Okay, this one. Hotel workers return a diamond ring. Ya, itu ya sekali lagi ya kita lihat di situ. Misal kata itu hotel workers itu enggak ada itu integrity, simpannya barang yang berharga disimpannya sendiri. Tetapi jika ada integrity itu, sebenarnya bila ada this kind of behavior, itu tidak hanya memberi value kepada pekerja hotel itu, tetapi juga memberi value kepada organisasi. Itu yang kita namakan good governance, ya. Maknanya organisasi itu mempunyai pekerja, mempunyai employee yang sangat berdedikasi, yang sangat berintegriti. Itunya memberi long term effect kepada towards the organization. This is what good governance that we want, yeah? All right, okay. So how about you? Ask yourself, where are you? All right, okay, next. Oh yeah, so what is the issue? This is some of the photos here. A lot of rubbish, banyaknya sampah-sampah ya yang dibiarnya begitu ya. Ini itunya pembuangan yang baik ya. Saya nggak tahunya di Indonesia, tapi di Malaysia ini seharusnya ini perkara ini kadangnya bermusim. Bermusim ya. Seringkali kalau itunya ada pembuangan bayi, every day is like 1 or 2 months we can see in the news almost adanya pembuangan bayi. Itunya kita kalinya, tapi ianya berlaku ya. Kenapa berlaku? Kenapa berlaku? Ini adalah isu ya. Next. Serious, alright? Nampak nggak? Ini juga berlaku ya. Saya
belum pernah naik apanya ini kereta api ya di Indonesia? Ya. Ada nggak? Ada ya? Ada. MRT sudah ada. Sudah, iya, sudah ada ya. Ini kepada masyarakat sekitar, kepada penggunaan sumber daya yang Pak Novi suruh itu tuh. inilah so yes, we see this is a very sad thing, but it's happened. So do we want to have this kind of youth in our generations, right? That's the problem, that's the issue. They're not really cares about others, all right? So sad, yeah? Right, next. Okay, all right. Then with that, I have actually shared with you the scenario, what things is actually happen. Yeah, so integrity here, it means that is doing the right thing even if nobody is watching. Right? You wanted to do that even though no one else is see that you do the right things. So this is what integrity means. And I would like to also quote some of the falsafah Islam ya. Dikatanya itu integrity seperti semut yang sangat kecil berjalan di atas batu hitam di waktu malam yang gelap gelita. Maknanya itu integrity itu nggak bisa dilihat. Ya, saya ulang ya. Falsafahnya berkata, integriti itu umpama semut yang halus berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap gelita. Maknanya itu orang nggak bisa lihat itu integriti. Hanya kita yang bisa rasa ya. So integrity is doing the right thing even if nobody is watching. Alright? Okay, next. Okay, alright. Bisa belakang sikit Pak? Okay, one more, yeah. Okay, alright. So what is ini ya, okay, ya. Ini ya dari juga Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ya, dikatakan apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Itu ya mahasiswi dan mahasiswa sekalian, kamu itu adalah generasi muda yang pada hari ini. Sekiranya kamu golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemat tinggi, tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Baldatun taibatun warabun ghafur. Tetapi jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. So jadinya kita nggak mau ini ya mahasiswa-mahasiswi, jadi kita ikut pesan daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di mana kita mahu kamu semua itu menjadi mahasiswa yang berakhlak dan berhemat tinggi. Ya, next. Ya, ini barangkali semuanya kenal ya. Ini kita punya mantan Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad ya. He said that ilmu memang penting bagi seseorang individu ya. Kamu sini semuanya berilmu belaka, that's why kamu berada di organisasi ini ya, organisasi ilmu ya. Bahkan bagi sesuatu masyarakat atau bangsa. Semua orang perlukan ilmu ya. Masyarakat perlukan ilmu untuk membantu memartabatkan sesuatu bangsa. Tetapi penguasaan ilmu perlu diimbangi dan disertai oleh pegangan dan pengamalan nilai-nilai hidup yang mulia. Ya, ini yang something kita perlu lihat ya. Jika kita ada ilmu tapi enggak bisa diimbangi dengan pegangan dan juga perbuatan, itunya hanyalah sia-sia. Itu apa juga yang seperti yang dibicarakan oleh Warren Buffett sebentar tadi. Di mananya dia berkata jika kita ada itu intelligence, kamunya miliki IQ yang paling tinggi, kamu memiliki pemahaman yang tinggi, tapi kamu nggak ada itu integrity, kamu nggak bisa kemana-mana. So it means to say that ilmu itu penting, kamu harus imbangi juga dengan pengalaman nilai-nilai hidup yang mulia. Ya, alright, next. Ya, ini juganya Sahih Muslim hadis.
our prophet said that barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku sesuatu jawatan lalu disembunyikan terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkan itu. Alright, ini mungkin dalam konteks service, tetapinya kamu mahasiswa itu juga punya tanggungjawab, bukan? Alright, belajar itu dengan baik itu membawa harapan ibu bapa, membawa harapan dosen-dosen kamu, ya guru-guru kamu juga punya tanggungjawab. Jadinya seharusnya di sini kamu harus melakukan tanggungjawab kamu dengan sebaik mungkin. Jika kamu tidak melakukan tanggungjawab ini, suatu hari nanti kamu akan dipanggil dan disoal akan perbuatan kamu itu. So maknanya di sini enggak rugi ya kita berbuat baik. Alright, kerana itu akan dihitung di kemudian hari. Alright, next. Okay, let me bring into these corruptions. It is sebenarnya it's not only Islam that actually dislike or against corruptions. Alright, other religion as well. The Bible also said that you must not distort justice, you must not show partially, and you must not accept bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subvert the cause of those who are in the rights. So even Bible said this. Buddhism. Unjust officials are the thief of people's happiness. They defraud both ruler and people and are the cause of the nation troubles. Buddhas also said this, and same goes to the Tirukural. Maybe this one Hinduism. Alright, riches acquired by mindful means in a manner that harms no one will bring both pity and pleasure. Wealth acquired without compassion and love is to be eschewed and embraced. Right, we can see that there is no religion in this world that said that corruption, for example, that something which is good. So meaning to say that why I'm choose this corruption, because corruption have a very significant relationship with integrity. Itu corruptionnya itu mempunyai hubung kait yang sangat rapat ya dengan integrity. So I'm trying to say it here that regardless what is your belief, corruptions, bad behavior is something which is not allowed in any religion in this world, right? Okay, next. Okay, mungkinnya mahasiswi di sini mungkin biasa melihat ini corruption perception index ya, CPI ya, ataupun mungkin ini satu knowledge atau something yang baru bagi kamu, which is good. Just I would like to see this as CPI corruption perception index. This is what for Indonesia, right? In 2019, Indonesia was at the 40 place, or meaning to say that in the 40 rank, and it was at number 85 among 180 country ya, 85 di antara 180 negara di seluruh dunia. Namun ya, kelihatannya pada tahun 2020 berlaku itu penurunan daripada tangga 40-nya kamu sekarang di tangga 37, dan daripada tangga 85-nya kamu sekarang berada di 120 tangga di antara 180 negara yang lain. Kenapa? Kenapa bisa menurun? Harusnya indeks itu harus meningkat. Bila meningkat itunya lebih bagus. Something wrong somewhere. Alright, based on my readings, it could be of the pandemic. Alright, itunya banyak bisnes itu harus ditutup, jadinya orangnya itu harus survival ya. Jadinya ramai yang itunya mengambil jalan pintas, melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Itunya juga menyumbang kepada korupsi. Alright, tetapi jikanya itu ya yang kita bilang tadi, kita ngomong tadi, kalaunya integriti itu kukuh, ini tidak bisa berlaku. Walaupun berlakunya pandemi, kamu itu harus insan yang manusia yang sama, mempunyai pegangan nilai-nilai murni yang sama, right? Tetapi ya ini statistik yang sangat reliable yang boleh dijadikan panduan kepada kita semua yang mahasiswa. Kamu itu adalah penyumbang kepada CPI juga ya. Alright, next.
Okay, so apakah isu ya? The issues. Bagaimanakah keadaan masyarakat kita pada masa hadapan? Bagaimanakah keadaan ekonomi negara kita pada masa hadapan? Apakah wujud peluang pekerjaan pada masa hadapan? Ya, just to share what happened during this pandemic. I mean, we are in Malaysia. We also facing a lot of people that lost job. I mean, the mahasiswa ya yang barunya bergraduasi enggak ada pekerjaan. Ya, ini sangat runsing dan membimbangkan juga ya bagi kita ya dosen-dosen ini ya. Itu satu yang kita anggap ini yang satu yang kita rasa bimbang ya. Dan siapa kita pada masa hadapan? Alright? So who are we? Dan yang pentingnya sekarang ya semua, apa yang kita harus buat ya? Apa yang kita buat sekarang? Dan apa yang kita buat sekarang menentukan kita apa yang akan berlaku pada masa hadapan ya. Alright, next. Okey, jadinya ini ya harapan kepada mahasiswa-mahasiswa ya saya ya, ibu-ibu dosen, bapa-bapa dosen di sini ya, mau sekali kamu melihat kamu menjadi pewaris kepimpinan negara, mau melihat kamu menjadi penggerak ekonomi, mahu melihat kamu sebagai ejen perubahan, mahu juga melihat kamu sebagai pencipta ilmu dan teknologi, mahu melihat kamu menjadi modal insan untuk sektor awam dan swasta. Kamu ini apabila bergraduasi, ada yang pergi ke sektor awam, ada yang pergi ke sektor swasta. Tapi kamu membawa itu knowledge, nilai-nilai murni yang telah diterapkan oleh dosen-dosen kamu kepada sektor, kepada organisasi, kepada governance yang akan kamu duduki ya. Dan kamu juga menjadi kepada ejen perpaduan. Ini ya harapan kita ya kepada mahasiswa semua di sana ya. Alright, next. Okay, ini saya sentuh sikit ya, touch a little bit about academic integrity. Actually, there is a lot of academic integrity that if I don't have much time to actually share it here. You should give me more than 1 hour if let's say I would like to share about this academic integrity. But just to touch for the mahasiswa, alright, this is something very common, right? You try to cheat. Cubanya meniru itu ya di Dewan Peperiksaan itu agak common. Even sayanya ini di Universitas Malaysia juga kami juga setiap kali berlaku peperiksaan berlaku aja kes-kes penipuan ya, itu biasa. Dan juga isu-isu copy and paste ya, dosennya meminta kamu itu membuat kuliah, latihan, assignment. Ya sekarangnya dengan teknologi ini mahasiswa sangat senang mengambil jalan mudah. Itu hanya copy paste saja. Ya, sedangkan kamu itu bukannya caranya. Yang paling pentingnya bagaimana kamu menggunakan ilmu itu, bukan hanya untuk dapat good grades, untuk dapat 100%, dapat A, tapi apa itu ilmu yang kamu pelajari itu yang lebih penting ya. Biarnya kamu mendapat, of course kita we want you to get a high score, but biarlah itu kamu mendapat itu sederhana aja, tapi itunya titik perlu ataupun kamu sendiri yang bisa melangsaikan tugasan, bukannya kamu itu copy paste from somewhere else. And now the internet and everything is very easy for students to actually copy paste, right? So I think so you should ask yourself before you actually copy and paste and submit to your docent, you should ask yourself what I'm doing now, right? Okay, next. Next, okay, right. Okay, like this is also ya daripada koran-korannya yang di Malaysia ya. Be like them. Kejayaan anak pemandu lori ya, even though kamunya itu darinya family yang biasa aja ya. Jadinya kamu itu bisa juga menjadi seorang yang berjaya. Anak penternak lembu terima anugerah pelajaran, anak penoreh getah ya. Di Malaysia ya, jikanya kamu itu anak penternak lembu, anak penoreh getah itu the social status it could be very low, but it's different from overseas ya. Yang kamu itu bapaknya kamu itu farmer, kamunya yang terkaya sekali ya. Tetapi kalau kitanya di sini di even saya rasanya lebih kurang sama ya di Indonesia dan also Indonesia. Jika kamu itu anak petani, kamu itu social status kamunya rendah ya. Tapi di negara-negara barat kalau kamunya dibilangnya anak farmer, kamu itu kaya sekali. Bapak kamu punya berekar-ekar tanah ya untuk diusaha. So but with this I think you just need to be like them. If let's say you have this nilai-nilai murni dan nilai the high values ya. Next. We don't want you to be this. Siswa edar dadah. Edarnya apa ya dalam bahasa Indonesia itu? Sama ya, edar?
Pengedar dadah. Kita apa ya? Pengedar. Sama. Pengedar. Ya, sama. Alright, ya. atau mengedar. Iya. And then kita juga nggak mau dia pelajar ditahan secara ipati liar. I think nowadays, I mean, yeah, it's very scary because with this technology, I mean, this freedom of speech, we can't control, and see that a lot of students that involved with this illness or social with aktiviti sosial yang tidak berhasil, ya. So we don't want this. Yeah. Next. So this is I think everybody know Nelson Mandela, yeah, that go for this apartheid, and he said that I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. So you ask yourself what you want actually. Good governance as UMB as an institution, we can actually put you in a good governance, in a good organization. But if, let's say, you yourself do not master your fate, do not become the captain for your soul, it's very difficult for us to do, all right? So you must ask yourself, right? Next. And this is Aristotle, all right? I love philosophy because I read a lot of philosophy things. So he said that cemerlangan adalah satu kesenian yang dimenangi dengan latihan dan kebiasaan. Jadinya mahasiswa dan mahasiswi di sana ya, jika kamu mau cemerlang, kamunya harus itu nilai-nilai murni itu harus sebati. It's actually need to part of your life. Menjadikan benda yang yang tidak biasa itu sebagai something yang biasa. Jadinya kamu harus lakukannya setiap hari. Kalau dalam Islam ya kita bicarakan tentang istiqomah ya. So, jikanya kamu itu istiqomah dengan kamu punya perbuatan nilai murni, insya Allah kamu akan mencapai kecemerlangan. Jika kamu istiqomah belajar dengan tekun, belajar dengan bagus, right? Tidak berlakunya copy paste, jadinya kamu itu cemerlang, insya Allah. Ya, next. Okay, I'm not sure whether we can watch this. Can it be played dari sana ya? Actually sebenarnya ini adalah video yang saya mau kongsi. Bisa nggak di-share-nya video ini? Dikliknya itu. Okay, let us watch this video for a while. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Okay. Alright. Never mind. Nggak bisa. Ya, sebenarnya video ini just to show that how important you mahasiswa dan mahasiswi di sana ya perlu bersedia because kerana di luar sana cabarannya sangat hebat ya. I mean, kamunya diajar di kampus. Tetapinya kamu keluar di sana, itunya temptation, cabaran itu maha hebat. Jadinya kamu harus sedia. Ya, right? Next. Maaf ya, video nggak bisa. Okay, so I come to the conclusions. Alright. So integrity is to start with yourself. Alright, and integrity is a shared responsibility. It should be shared by community. That's why we are here. Alright, I'm here from Penang all the way, and your dosen-dosen di sana ya all the way. That we try to do our best to actually share the responsibility because we want to give this that we feel that integrity is very, very important. And integrity is the foundation of excellence. Like we said that I have a lot of hadiths, a lot of talk. The philosopher even said that integrity is the foundation of excellence. So I think with that, we here really hope that you guys really embrace this integrity. Yeah, you can start now. You have to start now. Don't wait until tomorrow. Okay. Right. Next. Okay, I think everybody also know of Ravin Freya. I also love to watch her talk, and she said that real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. So I think it's aligned with this falsafah Islam just now that integrity sebenarnya itu seperti semut kecil ya berjalan di atas batu hitam di dalam di malam yang gelap gelita. Itunya sekarangnya
kita bicara pasal integrity, if you want to have a good governance, you need to ask yourself. You have to do. You start by yourself. All right. So I think with that, the time that I have, I hope that I give some eye-opening, all right, with the keynote speaker for the rest of the day, that everyone actually achieve our objective for today's webinar. Thank you very much. All right. Thank you. Next. Thank you. Thank you. Dr. Thank Salmi. you. Right. Thank you. Thank you, Dr. Salmi. Very much. Yes, thank you. And motivate for us for implementation. It's a value, I think. Integrity is a way our life. You know, kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. It's summary, I think, a good motivated for us. Dr. Salmi, mahasiswa, not college student, but senior high school student from SMK 9 Jakarta, SMKN 2 Tangerang Selatan, and SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Your present, it's to be clear for us, for motivate, and we can get your integrity, honesty. Even if nobody watching us, kita berharap semua siswa-siswi kita, mahasiswa yang kita cintai, siswa yang kita cintai, sangat dapat sekali dalam presentasi. Bagaimana kita membangun masa depan anak-anak muda ini yang nanti adalah cerminan negara kita ke depan. Mungkin sekarang belum ada sesi Q&A, nanti kita lanjut ke materi-materi selanjutnya yang tidak kalah menarik, karena Dr. Salmi sudah mengupas dengan tuntas apa makna integrity, integrity dari diri kita, integrity nanti untuk kedepannya di organisasional kita, sehingga kita membentuk negara yang sebenarnya sangat ideal. Benar ya Dr. Salmi ya? Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Mariam Hairunisa akan memandu. Untuk sertifikat dulu, Bu Lin. Penyerahan sertifikat. Saking semangatnya lupa saya sertifikat, Prof. Oke, kita kasih sertifikat kepada Dr. Salmi yang telah menjadi keynote speaker. Minta tolong boleh ditayangkan secara simbolis. Terima kasih ya, Prof. Wiwik. Yeah, thank you very much. Your excellent presentation, Dr. Salmi. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Salmi. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, mahasiswa. Hope I can see you guys in person. Hope, insyaAllah. Yes. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dr. Hari. Ya. Oke, kita lanjut acara selanjutnya, pemaparan dari 3 pemateri yang akan dipandu oleh Ibu Mariam Hairunisa. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lin Seoktoris MSI CMA selaku MC pada hari ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan dan memandu acara pemaparan materi dengan tema Build Youth Integrity Through Good Organizational Governance. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita 3 narasumber yang kompeten yang akan menyampaikan pandangan dan pemikiran terkait dengan tema kita kali ini. Yang pertama akan hadir adalah Profesor Dr. Wiwi Utami, AK, MS, CA, CMI, CSRS. Kemudian yang kedua, Dr. Hari Setiawati, SEAK, MSI, CA. Kemudian narasumber ketiga kita adalah Dr. Lin Oktris, MSI, CMA. Dan pada acara pemaparan terakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke dalam acara pemaparan, mohon izin saya menjelaskan terkait waktu pemaparan. Nah, waktu pemaparan diberikan selama
30 menit untuk masing-masing narasumber. Kepada Bapak dan Ibu guru serta adik-adik siswa-siswi yang hadir pada webinar pagi ini, sambil menyimak pemaparan nanti dari narasumber, bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat yang telah tersedia selama narasumber menyampaikan materinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan setelah ketiga narasumber memberikan materi dengan menyebutkan nama. Untuk pertanyaan, siswa dan siswi boleh menyebutkan nama, kemudian asal sekolah, dan pertanyaannya nanti ditujukan kepada siapa narasumbernya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada narasumber kedua kita dengan tema profesi akuntansi dan pentingnya laporan keuangan sebagai akuntabilitas bagi stakeholder. Dengan tim moderator Dr. Hari Setiawati SEAK MSI CA dan Dr. Muhyiarsyah SEAK MSI. Sebelum saya beri kesempatan kepada Dr. Hari Setiawati, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Hari Setiawati SEAK MSI CA adalah Kepala Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. Gelar doktor diperoleh dengan menempuh pendidikan S3 pada Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada Dr. Hari Setiawati SEAK MSI CA kami persilahkan. Terima kasih Bu Mariam atas waktunya. Izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini adik-adik siswa-siswi SMK yang hadir di sini? Apakah masih semangat untuk mendengarkan materi sesi ini? Masih. Ngantuk nggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Tadi Prof. Wiwi Utami sudah menjelaskan terkait dengan integritas dan seterusnya, sama melanjutkan materi dari Dr. Salmi yang tadi. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi dari sisi yang lain lagi, masih terkait dengan ada kaitannya dengan integritas juga ya, yaitu di akuntabilitasnya, itu di sisi dari akuntansinya. Materi ini saya beri judul profesi akuntansi dan pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas bagi stakeholders. Tim kami adalah ini saya sendiri, kemudian Pak Dr. Muhyiarsyah. Baik. Objek bahasan di sini adalah akuntansi dan profesi akuntansi, kemudian proses penyusunan laporan keuangan, dan tentang akuntabilitas, laporan keuangan dan akuntabilitas bagi stakeholders. Nah, sekarang profesi akuntansi. Apa akuntansi? Siapa akuntansi itu? Profesi akuntansi itu disebut akuntan, ya. Adik-adik pasti sudah belajar mungkin di sekolah ya, apa itu akuntan. Siapa sih akuntan itu? Ya, jadi profesi ini akuntan, orangnya disebut akuntan. Profesi itu orang, orangnya disebut akuntan. Kalau akuntansi itu ilmunya. Siapa akuntan itu? Akuntan adalah orang yang bekerja melaksanakan fungsi akuntansi. Ya, yang bekerja melaksanakan fungsi akuntansi. Apa itu akuntansi? Adik-adik sudah belajar akuntansi belum di sekolah? Sudah belum? Sudah. Sudah ya, sudah. Ini kelas berapa sih rata-rata? Kelas 2 ya berarti? Oke. Berarti apa itu akuntansi? Akuntansi adalah informasi atau seni atau proses yang melakukan pencatatan, pengklasifikasian, pengkomunikasian transaksi keuangan sebuah
ekonomi. Akuntansi itu dibutuhkan untuk semua bidang, ya, baik bisnis maupun sosial. Jadi walaupun yayasan panti jompo pun membutuhkan akuntansi, jadi tidak harus perusahaan. Dan ini accounting profession ya, masih. Profesi akuntansi itu ada apa saja? Antara lain ada akuntan pendidik, kemudian mohon maaf bisa di-mute nggak ya peserta? Ini Ibu nggak bisa ngomong, kedengeran yang udah ngomong. Udah ya, mohon maaf. Ada akuntan pendidik, ada akuntan manajemen, ada akuntan publik, ada akuntan sektor publik. Ini profesi akuntansi. Nanti yang mau nanya-nanya disiapkan dari sekarang pertanyaannya ya. Profesi akuntansi itu kerjanya ngapain sih? Di mana kerjanya? Ya. Akuntan pendidik itu akuntan yang bekerja sebagai pendidik. Seperti kami yang ada di sini, ini akuntan pendidik ya, dosen. Kemudian, kalau akuntan sektor publik itu akuntan yang bekerja di sektor publik, antara lain instansi pemerintahan, yang di pemerintahan itu. Ya. Kemudian ada akuntan manajemen, itu akuntan yang bekerja di dalam sebuah entitas, ya, di perusahaan. Kemudian akuntan publik itu akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik, ya, mungkin kalau SMA itu SMK, level SMA, SMK, mungkin belum terlalu paham tentang akuntan publik. Ya. Nah, jadi kalau dilihat bidang pekerjaannya akuntansi, kalau dari rangkuman tadi, ya, bisa dilihat di sini. Ya. Oke, ya. Ada di bidang keuangan, bidang audit itu ada audit internal, audit eksternal, audit pemerintah, ada perpajakan bisa jadi konsultan, bisa jadi aktuaris yang ngurusin dana pensiun, kemudian yang hitung-hitung tentang pensiun, dan pendidik ya, guru, dosen itu pendidik. Ya. Kemudian guru dan dosen. Ya. Nah, sekarang selanjutnya tadi kan profesi akuntan. Ya, profesi akuntan adalah orang yang bekerja di bidang akuntansi. Berarti harus tahu dulu apa itu akuntansi. Ya, akuntansi yang tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, tentu siklusnya adik-adik sudah tahu, ini sudah paham. Yang pertama adalah dari transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, ya, kemudian sampai ada jurnal penyesuaian, sampai terakhirnya ujungnya adalah outputnya dari akuntansi itu adalah laporan keuangan yang harus dibuat. Nah, kan ini terkait dengan akuntabilitas kan judulnya. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu setelah dibuat, diapain? Dia tidak berhenti di perusahaan atau di entitas. Ya. Tapi dia untuk siapa laporan keuangan itu, manfaatnya untuk siapa? Inti manfaat dari laporan keuangan itu untuk pengambilan keputusan. Keputusan siapa yang menggunakan laporan keuangan? Ya. Nah, laporan keuangan digunakan oleh siapa? Ibu ambil dari bukunya Warren Reef and Fish ya. Itu yang menggunakan laporan keuangan itulah disebut user atau stakeholders tadi. Kalau di judul tadi stakeholders. Stakeholders itu pengguna. Pengguna itu atau disebut user, pengguna. Pengguna laporan keuangan. Siapa yang menggunakan laporan keuangan? Nah, ini ada internal, ada juga eksternal. Internalnya siapa? Ada manajer, ada karyawan, ya, yang di dalam perusahaan aja. Kalau eksternal, yang di luar, customer, kreditur, governance, ya, pemerintah, ya, kemudian investor, bank dan seterusnya itu masuknya eksternal. Nah, di sini tadi terkait dengan integritas kan salah satunya adalah kejujuran. Jadi akuntansi itu mencatat dari apa yang terjadi. Berarti di sini harus ada kejujuran juga. Ya, kalau misalnya ada transaksi penjualan 200.000, dicatatnya 200.000 juga. Kemudian user nanti kalau adik-adik itu kerja kemudian mencatat,
kemudian sampai menjadi laporan keuangan di dalamnya ada ketidakjujuran, ya, otomatis berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, pengaruhnya ini kemana pengaruhnya kalau ada ketidakjujuran? Ya, berarti tidak wajar penyajiannya. Ini bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh user. Ya, misal ada sebuah perusahaan mau mengambil kredit ke bank, ya, kemudian tentu bank itu meminta dong laporan bagaimana sih perusahaan seperti apa. Nah, yang dibaca tentu adalah laporan keuangan, bukan hanya dilihat isi kantor dan seterusnya, tapi laporan keuangan, penampilannya dilihat dari laporan keuangan. Karena laporan keuangannya itu penuh ketidakjujuran, dipoles menjadi bagus banget, ya, sehingga si bank atau kreditur tadi, yang tujuan kreditur kan tadi mau memutuskan, akan memutuskan saya kasih nggak ya kreditnya ini, nah kan gitu. Ketika melihat laporan keuangan ternyata bagus, oh kemampuan membayar hutangnya tinggi dia, ya, dan seterusnya. Itu kesimpulannya bagus, maka kan keputusannya apa? Berarti kreditnya dikabulkan. Ya, mungkin minta kredit 30 miliar dikabulkan, atau dikabulkan setengah dan seterusnya, intinya dikabulkan jadi diberikan kredit. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah padahal itu laporan keuangan sudah dipoles, itu perlu dengan ketidakjujuran. Bank memberikan dana atau kredit atau pinjaman yang dinilai dia mampu. Ya, berarti kan keputusan itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena sesungguhnya dia tidak mampu. Kemampuan tadi terlihat karena ada ketidakjujuran dipoles-poles. Sehingga ketika dikucurkan kreditnya, apa yang terjadi? Kemungkinan besarnya dia tidak bisa bayar. Ya, perusahaannya mungkin bangkrut, mengalami kesulitan keuangan, dan seterusnya. Nah, di sini hati-hati adik-adik nanti kalau jadi memang pengen misalnya cita-citanya mau jadi akuntan kerja di perusahaan itu, Anda sebagai pilar perusahaan kunci. Ya, jadi kalau Anda tidak jujur, itu dampaknya ke masyarakat jauh depan. Itu dosa tentunya. Ya, jadi hati-hati, perlu jujur di sini. Dimanapun tentunya harus jujur, ya. Ini Ibu bicara tentang konteks akuntansi. Nah, jadi di sini user ini tentu jadi kalau kita bicara dari sisi akuntansi dari dalam, kita pertama penentuan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user, ya. Kemudian mendesain akuntansinya seperti apa. Jadi jadilah melaporkan ini prepare accounting reports itu adalah menyajikan laporan akuntansi kepada pengguna user tadi. Jadi dampaknya intinya kalau Anda tidak jujur, dampaknya panjang. Nah, makanya ada beberapa perusahaan yang misalnya sudah diaudit oleh akuntan publik, tak lama kemudian kok perusahaan itu bermasalah, berarti ini perlu dipertanyakan, begitu ya. Kemudian kalau prosesnya akuntansi sendiri tentu adik-adik sudah paham ya. Jadi eksternal ini ada pemerintah juga, pemerintah kan yang mengatur, perlu aturan dan seterusnya ya. Kemudian kalau manajer untuk orang dalam, untuk apa laporan keuangan? Segala macam keputusan yang diambil terkait dengan internal tentu membutuhkan data. Data itu adanya di informasi, itu adanya di laporan keuangan. Apakah perusahaan itu misalnya keputusannya, apakah perusahaan itu akan membagikan bonus, atau apakah perusahaan itu akan memperluas pabrik dan seterusnya, itu kan bisa dilihatnya dari laporan keuangan. Jadi bisa keputusan internal maupun eksternal begitu ya. Kemudian ya, mengapa akuntansi itu dibutuhkan, masih terkait dengan itu dari tadi kita ya. Ada terkait dengan tadi kan stakeholders ya, ini terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan governance yang tadi disampaikan. Ya, tata kelola yang baik. Nah, ini tentu dibutuhkan oleh stakeholders. Stakeholders itu tadi pengguna laporan keuangan. Sekarang terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu kalau di bahasa Indonesia kan, ini udah bahasa Indonesia baku, tapi kalau dijelaskan mungkin terkait dengan pertanggungjawaban ya, akuntabilitas itu. Kita lihat di sini.
ya. Ya. Pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimiliki akuntabilitas. Kalau pemerintahan misalnya, ya pemerintahan akuntabilitasnya kemana? Tentu melalui DPR, tanggung jawabnya kepada masyarakat. Ya, jadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya sekarang kan terkait dengan tadi yang di depan ada transparansi kan tadi. Jadi akuntabilitas transparansi. Sekarang semua akuntansi itu adalah alat untuk transparansi juga. Jadi sekarang pemerintah daerah, kalau kita bicara pemerintah salah satunya tadi yang sektor publik, pemerintah daerah juga sekarang sudah membuka laporan keuangannya. Ya, adik-adik bisa buka itu buka di webnya BPKRI. Itu ada ya. BPKRI itu ada laporan keuangan seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi masyarakat itu bisa melihat langsung laporan keuangan setiap daerah ya, yang sudah diaudit oleh BPK. Itu harus transparansi, karena transparansi itu kan tidak ditutup-tutupi gitu ya. Jadi dengan adanya akuntansi tentu tadi yang namanya transparansi bisa tercapai. Juga ini masalah akuntabilitas, kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dalam mencapai hasil ya. Ya, ini kita masih bicara akuntabilitas. Ini mungkin secara ini skip aja. Ini adik-adik bisa belajar tentang akuntabilitas lebih jauh lagi. Ada akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, macam-macam akuntabilitasnya. Nanti kalau kuliah, adik-adik belajar ini, ya akuntabilitas kebijakan, ya maaf ini agak macet. Nah, akuntabilitas keuangan tuh yang paling bawah, ya, yang terkait dengan laporan keuangan, yang paling utama adalah akuntabilitas keuangan yang dimaksud di sini, karena laporan keuangan itu semua yang dicatat di situ adalah data-data terkait dengan keuangan, transaksi-transaksi perusahaan yang terkait dengan keuangan. Mungkin itu saja materinya, sangat singkat, Bu Lin. Nanti mungkin bisa diperluas dengan diskusi. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Dr. Hari Setiawati, SEA MSI yang telah memberikan pemaparannya. Oke, ini ada yang mau bertanya. Pertanyaan dari Vera, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ada keinginan untuk menjadi seorang akuntan, Bu? Ini untuk ditujukan untuk Ibu Dr. Hari. Ya, kemudian satu lagi. Perbedaan pajak dan akuntansi berdasarkan PSAK dan pajak berdasarkan undang-undang. Mohon dijelaskan. Ini juga terkait mungkin nanti Bu Hari dan Bu Lin ya. Itu 3 pertanyaan pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Mbak Ade Vera ya. Vera dari SMKN di Orangsel ya. Iya. Tanya apa saja yang perlu dipersiapkan ketika Anda ingin menjadi seorang akuntan. Oke. Jadi begini, ini berubah, ada peraturan yang berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya Ibu cerita dulu biar tahu. Karena nanti kalau nggak diceritakan, nanti ketika Anda diceritakan oleh orang tua yang lulusannya zaman dulu kan berbeda dengan sekarang. Dulu waktu zaman Ibu kuliah, itu di Indonesia ada 6 perguruan tinggi negeri yang lulusan S1 akuntansinya begitu lulus langsung mendapatkan gelar SP dan AK, yaitu UI, 4 UGM, Brawijaya, USU, satu lagi apa ya, lupa Ibu ya. Unsia. Ya betul, Unsia, betul Unsia. Ya itu yang awal. Nah itu begitu lulus S1 akuntansi langsung SAK. Langsung dapat AK, tinggal minta nomor register ke BPKP pada saat itu. Nah, kemudian yang selain 6 perguruan tinggi itu bagaimana di PTN-PTN selain 6, itu ada seperti
kuliah lagi sedikit dan ujian dari yang menginduk ke 6 PTN itu yang ditunjuk seperti Unsri itu dengan Unpad, Unsut itu dengan Unpad dan seterusnya. Bagaimana nasibnya dengan PTS? PTS itu dulu untuk mendapatkan gelar akuntan. Jadi mereka itu lulus S1-nya hanya SE saja. Nah, begitu lulus jadi untuk mendapatkan gelar akuntan AK itu harus ikut ujian namanya UNA. Ujian negara akuntansi ada UNA dasar, UNA menengah, UNA profesi yang susahnya minta ampun ya. Jadi sangat jarang orang bisa lulus sampai 3 tahap itu. Kemudian jadi perubahan sekitar tahun 97-98 ya kalau nggak salah. Jadi perubahan, mereka tidak ada lagi prioritas apa-apa. Jadi seluruh perguruan tinggi lulus S1 hanya dapat SE saja, tidak ada AK-nya. Bagaimana cara mendapatkan gelar AK? Untuk mendapatkan gelar AK itu mereka harus kuliah lagi, namanya pendidikan profesi akuntansi PPAK yang lamanya kurang lebih 2 semester kalau tepat waktu. Jadi seperti notaris gitulah ya 2 semester. Jadi ketika lu di UMB itu dulu ada PPAK ya, jadi ada PPAK dulu. Setelah lulus PPAK otomatis lulusnya mendapatkan gelar AK, tidak ada ujian lagi dari kementerian gitu, nggak ada, langsung AK. Kemudian terjadi lagi perubahan lagi yaitu apa namanya? Jadi gini sebentar, setelah punya gelar AK, tinggal menyerahkan dokumen, mengurus dokumen ke IAI, ya itu langsung mendapatkan gelar CA, Certified Accountant ya, CA singkatannya. Nah itu dulu begitu. Kemudian terjadi perubahan lagi bahwa sekarang PPAK semuanya sama, jadi tidak ada lagi untuk mendapatkan CA. Kalau dulu AK dulu baru CA. Nah sekarang di PPAK itu tidak ada gunanya, intinya tidak mendapatkan gelar AK langsung. Sekarang dibalik, ya. Sekarang semua orang yang memenuhi syarat bisa mengikuti gelar ujian CA namanya. Jadi kalau dulu AK dulu baru CA, sekarang CA dulu yang diperoleh baru bisa AK. Siapa yang bisa ikut ujian CA? Siapa yang menyelenggarakan ujian CA? Itu diselenggarakan oleh IAI. Siapa yang bisa ikut? Semua orang ikut. Baik jurusan teknik dari manapun bisa ikut. Yang penting dia memenuhi syarat bisa jawab soal. Ya, itu. Nah, jadi ketika sudah lulus CA baru dia nanti bisa beberapa lama ya kalau nggak salah untuk menjadi gelar akuntan. Nah, itu setelah jadi akuntan Anda bisa jadi ya akuntan publik, berarti ikut CPA dan seterusnya seperti itu. Jadi tahapan yang sekarang Anda tidak harus kuliah di S1 akuntansi, sudah bisa jadi juga sekarang, udah bisa ikut ujian CA. Itu peraturan yang sekarang. Mohon dikoreksi Prof kalau salah. Ya jadi tidak seperti dulu, jadi berubah-ubah waktunya itu. Makanya ada peraturan yang baru bahwa mahasiswa ngambil kuliah PPAK gak ada gunanya juga, kasihan, sayang, bayarnya mahal-mahal, nggak langsung dapat AK, maka kami memutuskan di UMB itu PPAK di UMB dibubarkan. Ya, untuk apa? Percuma gitu ya. Itu seperti tempat kursus aja ya. Makanya kalau di Maksi UMB mata kuliahnya sudah disamakan dengan mata kuliah yang akan diujikan CA oleh IAI. Begitu. Ini syarat menjadi akuntan ya, begitu. Setelah itu Anda bisa pilih mau akuntan manajemen ikut sertifikasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih SAK ya? Iya, apa sih SAK itu? PSAK itu singkatannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK itu ada di dalam bukunya namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan ya. Apa itu SAK? Jadi P-nya itu pernyataan. Di dalam buku SAK itu ada PSAK nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu pernyataannya. Apa itu SAK? Itu standar akuntansi keuangan untuk apa? Digunakan sebagai acuan, sebagai panduan, sebagai rel oleh perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi sampai menjadi pelaporan keuangan. Nah, SAK itu ada di Indonesia itu ada. Jadi kalau disebut SAK saja, itu artinya SAK yang sudah diadopsi dari IFRS. IFRS mungkin adik-adik tahu IFRS. IFRS itu
singkatannya International Financial Reporting Standard, yang digunakan oleh seluruh dunia. Induknya ke sana di negara masing-masing namanya beda-beda, di Indonesia namanya SAK. Ya, di SAK itu digunakan oleh perusahaan yang ditentukan saja, tidak semua yang wajib ya. Siapa itu? Yaitu semua perusahaan yang melakukan aktivitas pengelolaan dana masyarakat seperti bank, ya, kemudian leasing, seperti itu, ya, dan BUMN PSAK 45. Nah, pokoknya yang dia akuntabilitas publik. Jadi maksud saya yang perusahaan go public, maaf, perusahaan go public wajib. Nah, bagaimana entitas-entitas selain itu? Yang selain itu boleh menggunakan SAK, boleh, ya. Tapi kalau sudah terlanjur menggunakan SAK, dia tidak boleh lagi kembali. Dia menggunakan apa yang tidak diwajibkan SAK yang tadi? Ada namanya SAK etap. SAK etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik, berarti entitas-entitas yang tidak diwajibkan. Itu pakai etap. Ada SAK syariah. SAK syariah itu digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah. Ini bukan entitas syariah saja. Entitas syariah itu contohnya lembaganya jelas syariah ya, misalnya Bank Mandiri Syariah itu kan, Bank Mandiri Syariah itu atau BSM itu kan jelas syariah entitasnya. Itu otomatis pakai syariah. Tapi ada yang lembaga, misalnya ada bank, dulu kan BNI juga nggak ada, BNI Syariah kan baru. BCA Syariah juga baru. Nah, sekarang udah BSI, Bu. Oh, udah ya. Nah, seandainya misalnya BCA Syariah misalnya belum ada entitasnya, adanya BCA saja. Nah, ketika BCA itu mengadakan, ada di dalamnya dia melaksanakan, menyelenggarakan transaksi syariah, maka transaksi syariahnya harus dicatat. Menggunakan pedomannya adalah PSAK Syariah. Gitu. Terus ada lagi SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada SAK EMKM, ekonomi mikro, kecil dan menengah. Ya, jadi adik-adik untuk mencatat, misalnya adik-adik buka usaha nih, masih kecil Bu, butuh fotokopian dan seterusnya. Itu pakai yang mana? Mungkin karena masih kecil bisa pakai EMKM, itu sederhana sekali. Jadi intinya PSAK itu adalah pedoman untuk mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Begitu ya. Kalau untuk yang pajak mungkin yang bisa menjawab Bu Lin ya, silakan Dr. Lin. Yang pajak tadi sudah kita kasih di PowerPoint, ada kitab undang-undang pajak, itu bisa diiniin nanti di pajak.ugo.id, itu bisa di-download seluruh undang-undang tentang pajak, baik pajak material maupun formal, itu ada di situ. Jadi KUP. Jadi tadi udah dijelaskan sama Bu Dr. Hari kalau PSAK itu adalah pernyataannya, standar akuntansi, ada PSAK yang IFRS, ada yang Bu Hari terangkan tadi sampai UMKM pun ada. Oke, kayaknya sih sudah cukup karena tadi mintanya apa sih Bu sebenarnya PSAK itu tadi udah detail Bu Hari menjelaskan sama undang-undang pajak. Oke, saya tambahkan dulu Bu Mariam sedikit. Oke, silakan Ibu Hari. Jadi gini, adik-adik biar jelas lagi. Tadi misalnya sebuah perusahaan, sebuah entitas mencatat dan membuat laporan keuangan kan berdasarkan PSAK udah jadi nih laporan keuangan. Nah, itu kan harus laporan keuangan kan tadi didistribusikan, dikomunikasikan kepada stakeholders atau pada pengguna. Nah, yang dikomunikasikan kepada pengguna itu tentu harus diaudit dulu. Jadi siapa yang ngecek bahwa perusahaan itu benar nggak sih dia menjalankan PSAK, benar nggak sih dia menerapkan PSAK? Nah, itu harus dikontrol. Ya, betul nggak dia mencatat ini seperti ini? Nah, siapa yang kontrol, siapa yang meriksa itu? Itulah namanya auditor. Jadi setelah laporan keuangan jadi ya selesai, sebelum didistribusikan, sebelum dikomunikasikan ke user keluar, itu diaudit dulu, namanya audit ya, bukan pemeriksaan. Istilahnya itu audit. Kalau meriksa itu kayak dokter gitu periksa. Jadi istilahnya audit, diaudit oleh akuntan publik namanya.
ya, akuntan publik. Mungkin adik-adik sering baca ya di jalan pelang-pelang seperti praktek dokter, notaris, itu ada kantor akuntan publik. Nah, itu kerjanya seperti itu. Ngapain dia? Intinya ngecek, cocokin. Benar nggak sih dia menerapkan ini? Jadi hasilnya adalah yang disebut opini, hasilnya hanya menyebutkan bahwa si PT ABC sudah mencatat sesuai dengan PSAK. Begitu doang. Ya itu. Wajar ya, Bu. Wajar. Jadi intinya hanya itu. Siapa yang bisa menjadi akuntan publik? Yang tadi, dasarnya tadi akuntan, dan dia harus ikut namanya ujian sertifikasi akuntan publik. Ya. Jadi mendapatkan gelar CPA atau dulu BAP di kita di Indonesia. Ya mungkin sekarang udah dijadikan CPA kalau nggak salah ya. Nah begitu ya adik-adik. Jadi jelas manfaatnya laporan keuangan dan siapa yang ngontrol. Kalau nggak ada auditor ya orang nggak tahu salah benar, nggak ada yang ngecek. Begitu ya. Begitu. Makasih Bu Mariam. Oke, terima kasih Bu Dr. Hari atas jawabannya. Semoga memberi pencerahan untuk adik-adik semua ya yang sudah bertanya. Pertanyaannya, bagaimana lulusan SMK bisa terjamin di tengah banyaknya lulusan SMK jika tidak melanjutkan pendidikan? Itu mungkin bisa Bu Hari atau Bu Dr. Hari bisa menjawab pertanyaan ini. Itu 3 pertanyaan. Silahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan adik-adik kita ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab Bu Dr. Hari atau Bu Dr. Lin. Baik Bu Mariam, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari adik Filsa Aulia SMKN 2 Tangsel. Karena setiap tahun selalu banyak angkatan lulusan akuntansi, apa minimal pendidikan jadi akuntan D2 atau D3, dan bagaimana yang hanya lulusan SMK akuntansi apa terjamin? Begitu ya pertanyaannya. Jadi begini Adek ya. Yang tadi Ibu cerita tentang bisa ujian CE, yang bisa ujian CE tadi syaratnya harus S1. Ya, syaratnya itu harus S1. Nah, kalau yang adik-adik SMK ini Anda kan memang didik untuk siap bekerja kalau SMK, teknis kan itu. Jadi adik-adik bisa bekerja sambil nanti melanjutkan kuliah di akuntansi di S1 atau D3. Kalau memang dari D3 ya tidak apa-apa ya, karena kemungkinan banyak faktor ya penyebabnya. Kalau di Mercu Buana D2 tidak ada, adanya D3. Setelah lulus D3 bisa langsung melanjutkan lagi S1 atau langsung S1 akuntansi. Di Mercu Buana itu kami mempunyai program namanya reguler 2 yang zaman dulu atau sampai sekarang pun orang umum menyebutkannya kadang-kadang kelas karyawan. Tapi namanya di kami bukan kelas karyawan. Jadi kelas karyawan namanya reguler 2 itu kuliah tatap mukanya kan karena bekerja, jadi tatap muka yang wajibnya itu di hari Sabtu. Ya. Dan hari biasa itu ada namanya e-learning, itu kalau kita tidak pandemi ya, kondisi normal. Kalau sekarang pandemi semuanya online, tidak ada tatap muka ya. Jadi yang normal itu ada tatap mukanya hanya di hari Sabtu dan hari biasa malam hari. Nah, hari sisanya itu kuliahnya online e-learning. Yaitu kuliah dulu S1 itu sambil bekerja. Keringanannya ya kalau di SPP bayarnya setiap bulan kalau yang reguler 2 ya. Nggak seperti yang reguler 1 brek ada di depan dicicil 3 kali, tidak. Bayarnya seperti Anda membayar SPP bulanan aja. Ya, seperti itu. Jadi harus kuliah dulu di S1 kalau mau jadi akuntan yang istilahnya profesi akuntan. Ya begitu ya, tapi dari SMK tidak lantas ini patah semangat tidak menunjukkan. Banyak sekali yang di Mercu Buana S1-nya di S1 itu yang berasal dari SMK, yang setelah lulus S1 lanjutkan lagi di program magister akuntansi di Mercu Buana yang sekarang ibu pegang, jadi kaprodinya ibu yang diberi amanah sekarang itu S2 akuntansi, itu magister akuntansi itu S2. Melanjutkan lagi di Mercu Buana, dapat diskon Anda 40% kalau dari S1-nya Mercu Buana juga. Jadi begitu adik-adik ya. Jadi banyak yang dari SMK lantas bisa lulus maksi juga. Begitu penjelasannya Ibu. Terima kasih. Saya dulu dari SMK, Bu. Oh ya, itu dari SMK ya. Karena di daerah, jadi saya masuk SMK, terus S1, baru S2, baru S3. Tapi bekerja dulu, setelah SMK langsung kuliah, terus bekerja
Terus baru masuk S2, terus bekerja setapak demi setapak. Yang penting apa? Saling semangat. Jadi semangat yang nggak pernah pudar gitu ya. Siapa tahu bisa kayak Prof. Wiwi ya. Amin. Tapi masih jauh. Amin, amin. Ya. Amin. Oke, sudah. Terima kasih Bu Dr. Hari, juga Bu Dr. Lin dan Prof. Wiwi untuk jawaban. Semoga jawabannya bisa memberi pencerahan untuk adik-adik kita semua. Cukup 2 termin saja ya, pertanyaan kita buka. Alhamdulillah, rangkaian materi telah disampaikan oleh para narasumber. Berikut juga sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan motivasi bagi adik-adik untuk terus menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Ya. Terima kasih kepada narasumber. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada mereka. Tolong dibuka kameranya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada adik-adik siswi dan Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan ketika saya memoderatori acara ini. Saya kembalikan kepada MC Ibu Dr. Lin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi sekalian. Kita sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Salmi, Prof. Wiwi, Dr. Hari, dan semuanya, terutama Ibu Bapak Guru yang telah mendampingi siswa dan siswa-siswi yang kami cintai. Finally, thank you very much for your attention. I hope this webinar will be benefit for us. Please my apologize if I have a mistake. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Terima kasih. Amin.